Halo netizen, banyak sekali pertanyaan yang masuk pada saya terkait bansos PKH-nya yang pada tahap 1 ataupun tahap 2 ataupun tahap 3 itu ada yang bansosnya masih belum cair atau saldonya masih kosong. Maka dari itu pada video saya kali ini saya akan mencoba mengklarifikasi dan juga menjawab pertanyaan Anda semua terkait permasalahan PKH saldo 0. Selain itu video ini juga sengaja saya buat karena banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan saya masih belum bisa menjawab pertanyaan itu satu persatu. Mudah-mudahan dengan video kali ini bisa menjawab rasa penasaran Anda semua terkait permasalahan PKH yang saldo kosong. Untuk lebih jelasnya silakan disimak video ini sampai selesai. Mohon videonya jangan di skip atau jangan dipercepat agar nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan yang berkelanjutan. Silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda yang selalu senantiasa menyimak informasi di channel saya, mudah-mudahan doa terbaik menyertai Anda semua. Bagi yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan silakan untuk mendukung juga channel ini untuk terus berkembang dengan diklik jempol, diklik subscribe bagi yang belum, dan silakan juga dibantu untuk di-share video ini di media sosial Anda semua. Sebelum saya lanjut informasinya, jadi pada video di channel YouTube Hariska Vlog itu ada 3 playlist. Salah satunya yakni topik kali ini tentang info bansos, dan biasanya saya juga mengupload informasi seputar topik daily vlog juga topik travel vlog. Jadi kalau sobat netizen tiba-tiba saya mengupload video selain info bansos ya jangan kaget ya, karena pada channel YouTube Hariska Vlog juga ada 3 playlist yang tadi saya sebutkan. Baik, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Sobat netizen semuanya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal video, bahwasannya banyak sekali komentar yang masuk dari sobat netizen terkait permasalahan PKH yang saldo kosong. Tanpa panjang lebar, jadi di sini saya akan merangkum ada 2 poin penting ya. Jadi 2 poin saja, jangan banyak-banyak. Langsung saja yang pertama terkait saldo kosong. Jadi di sini kami selaku SDM baik dari operator, koordinator kabupaten atau kota, berikutnya juga dari pendamping kecamatan atau pendamping Anda masing-masing. Di sini kami tidak bisa memastikan terkait pencairan bansos PKH. Karena proses pencairan bansos PKH itu bukanlah ranah dan tugas kami selaku SDM PKH. Pencairan bansos merupakan hak dan wewenang langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan hal ini sudah sesuai dengan Juknis dan juga Permensos nomor 1 tahun 2018 pasal ke-39 ayat 1 dan ayat 2, di mana di sana dijelaskan bahwasanya Kementerian Sosial melalui bank penyalur melakukan penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat. Berikutnya, rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera. Jadi pada intinya proses pencairan bansos atau penyaluran bansos, khususnya bansos PKH, itu adalah hak dan wewenang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana proses penyalurannya itu dibantu oleh bank penyalur, dalam hal ini adalah Bank Himbara, dan di sana bansosnya langsung masuk ke kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera yang Anda pegang sendiri-sendiri, jadi tanpa melalui kami selaku SDM. Pada proses penyaluran bansos, kami selaku SDM itu hanya bisa mengecek dalam data, di mana data ini bisa disebut sebagai data SP2D atau data bayar atau data surat perintah pencairan dana, di mana data ini biasanya juga kami peroleh filenya ya dari Kemensos. Jadi biasanya bansos itu ditransfer duluan ke kartu KKS, berikutnya kami selaku SDM ataupun pendamping itu baru menerima salinan data, di mana data di sana memuat nama-nama KPM yang bansosnya itu disalurkan. Jadi kami hanya bisa cek data siapa-siapa saja nama KPM ini yang bansosnya itu cair dan berapa nominalnya. Itu hanya kami bisa cek dalam datanya ya, dalam datanya.
Tapi dalam kenyataannya Anda sendirilah yang bisa mengecek selaku KPM, yang langsung bisa Anda cek di kartu KKS yang Anda pegang. Jadi kami bisa mengcompare data apakah nanti nominalnya sama dari data yang kami terima berikut dari kenyataan dana yang ditransfer di kartu KKS Anda. Jadi lumrah ya, apabila ada SDM atau pendamping yang ketika Anda tanya kepada pendamping apakah bansos Anda itu cair atau tidak, itu kadang pendamping itu tidak bisa menjawab. Karena memang datanya mungkin saja belum diterima, dan juga memang karena pencairan itu bukanlah ranah dan tugas dari kami selaku SDM ataupun selaku pendamping. Berikutnya yang kedua, terkait saldo nol itu mungkin saja dialami oleh KPM karena KPM tersebut tidak memenuhi syarat untuk pencairan bansos PKH-nya. Jadi mungkin dulu ya tahun 2018-2019 itu pencairan PKH itu mengacu datanya pada data final closing, karena kami memfinal data itu dalam 1 tahun itu kita memfinal data 4 kali, dan dalam 1 tahun juga Kemensos melakukan proses penyaluran bansos PKH itu sebanyak 4 kali. Pada tahun 2021 ini untuk proses penyalurannya itu masih sama 4 kali, namun untuk syarat agar KPM tersebut itu bansosnya cair itu tidak hanya data final closing saja. Jadi di sini kurang lebih ada 5-6 syarat agar KPM tersebut itu bansosnya itu bisa cair. Nah, syarat tersebut apa saja? Jadi syarat yang disebutkan itu sebenarnya juga sudah tertera di dalam SK penetapan KPM atau SK data bayar, di mana di sini saya mengambil contoh untuk tahap 3 termin ke-8, di mana di sini ada 6 syarat yang tertera di sana agar KPM tersebut bansosnya itu bisa cair ya. Syarat yang pertama yakni hasil pemutakhiran komponen PKH pada final closing oleh SDM PKH melalui EPKH. Syarat berikutnya ini adalah syarat tambahan karena di sini kemarin ada penambahan atau penggenapan KPM baru di mana hasil validasi atau perluasan yang diperoleh dari DTKS. Untuk syarat yang ketiga yakni telah disesuaikan dengan keputusan Mensos Nomor 12 HUK 2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahap pertama. Berikutnya tidak termasuk dalam kategori data anomali. Berikutnya telah disesuaikan dengan data hasil penelitian dan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH tahap 1 tahun 2021. Berikutnya telah dilakukan pengecekan rekening melalui OMSPAN, online monitoring sistem perbendaraan dan anggaran, dan memiliki status rekening yang masih aktif. Jadi ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang KPM penerima PKH agar bansos PKH-nya itu bisa cair. Syarat final closing saja sekarang tidak cukup. Jadi apabila di sana Anda mengalami permasalahan saldo nol, jadi bisa saja di sana Anda datanya ada yang anomali, atau apabila data Anda tidak anomali, bisa saja hasil final closing-nya bermasalah. Dan atau apabila Anda di sana final closing tidak ada masalah, berikutnya tidak ada data anomali, tapi di sana Anda ada masalah di dalam pengecekan rekening OMSPAN, ya bansosnya tidak bisa cair, begitu ya. Jadi pada kesimpulan di topik kedua ini agar lebih mudah difahami, intinya untuk bisa cair itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh KPM. Salah satu syarat saja tidak bisa dipenuhi, maka bansos PKH-nya itu tidak bisa dicairkan pada tahap itu. Jadi apabila nama Anda di tahap 1, 2, ataupun 3 bansos PKH-nya itu tidak bisa cair, jelas nama Anda bisa jadi tidak memenuhi syarat dari syarat yang tadi saya sebutkan. Berikutnya misal Anda penasaran, Anda bisa coba konsultasi dengan pendamping agar dicek dulu di sistem EPKH atau di dalam sistem internal PKH apakah di sana ada masalah atau tidak. Berikutnya apabila nanti benar ada masalah, Anda bisa juga cek di DTKS pada operator di desa atau kelurahan Anda masing-masing. Berikutnya nanti akan dicek juga apakah kendalanya apakah di perbankan ataukah di DTKS ataukah di sistem EPKH, seperti itu. Apabila memang nanti ada data yang anomali dan sebagainya, tentu nanti pendamping juga membantu dalam hal perbaikan dan juga usulan data ke Kemensos. Berikutnya untuk apakah nanti bisa cair kembali atau tidak, ataukah nanti bisa valid lagi datanya atau tidak, tentu nanti adalah keputusan dari Kemensos dan bukan dari kami selaku pendamping.
Kami hanya bisa membantu mungkin perbaikan data ataupun usulan data, misal ada data yang bermasalah di data Anda masing-masing. Nah, tadi itu Sobat Netizen terkait permasalahan Bansos PKH yang saldo 0 dari tahap 1, 2, ataupun 3. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa menjawab rasa penasaran Anda semua. Berikutnya, sebelum saya mengakhiri video saya berpesan kepada Anda semua, KPM PKH, jangan sampai menjagakan terkait Bansos, karena Bansos itu sifatnya adalah bantuan sosial, dan bisa jadi Bansos itu tidak bisa cair, ataupun bisa jadi Bansos itu tidak bisa berlanjut. Makanya, bagi Anda yang menerima Bansos dan masih cair, segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi Anda yang Bansosnya masih belum bisa cair, mohon bersabar ya, mohon bersabar. Mudah-mudahan ada jalan rezeki lain bagi Anda semua. Dan yang paling penting, jangan sampai menjagakan atau jangan sampai berharap lebih terhadap bantuan sosial. Apabila Anda memiliki usaha sampingan, silakan usahanya dikembangkan ya. Dan mudah-mudahan Anda bisa sukses dan bisa mentas dari kemiskinan. Semoga informasinya bermanfaat. Bertemu lagi dengan saya Haris di video saya berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.